Shalom, selamat pagi bagi jemaat yang live streaming melalui Facebook dan selamat malam bagi jemaat yang menyaksikannya melalui tayangan ulang di YouTube. Puji syukur kehadiran Tuhan karena anugerahnya kita bisa bertemu lagi meskipun tidak bertatap muka ya saudara, melainkan melalui streaming online. Tapi tidak ada jarak bagi hadirat Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, saya minta dengan kasih jemaat sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Kita mau bersyukur atas kasih karunia yang masih Tuhan berikan kepada setiap kita. Meskipun keadaan di sekeliling kita terasa begitu berat, terasa tidak ada habisnya masalah yang datang di dalam hidup kita. Tapi kita mau yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah setia dan adil dan selalu mengasihi, menyayangi kita dan memberikan kita jalan keluar. Kita juga mau mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, sehingga hati kita boleh layak datang ke hadirat Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita mau naikkan pujian PPK nomor 1, Tuhan berada. Sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat untuk tetap berdiri. Kita mau memuji kebesaran Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa buat setiap kita. Meskipun seringkali kita mendukakan hatinya, seringkali kita meninggalkan Tuhan, tapi Ia tidak pernah sedetik pun meninggalkan anak-anaknya. Bahkan Ia selalu memanggil kita pulang. Kita mau menaikkan satu pujian PPK 30, O Kasih-Mu Ajaib Indah. Cintamu menggerakkan hatiku.
berjanji bahwa kami tidak akan mendukakan hatimu, tapi kami seringkali masih Tuhan mendukakan hati Tuhan, meninggalkan Tuhan, bahkan tidak percaya atas pimpinan pertolongan dari Tuhan. Ya Bapa, ampuni kami, tolong kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, perbaiki hati kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, sehingga kami boleh layak di hadirat Tuhan, dan kami boleh percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan yang tolong Tuhan, setiap kami, biarlah kami mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya dengan penuh ucapan syukur, sehingga selesai dari ibadah ini Tuhan, kami tidak sia-sia, tapi kami membawa berkat daripada Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Percayalah saudara bahwa Bapa kita selalu sanggup memelihara setiap kehidupan jemaat, baik di setiap segala musim kehidupan. Dia adalah Allah yang baik, sungguh amat baik. Bahkan terlebih baik sampai kita bingung gitu ya saudara, kenapa Tuhan masih begitu baik kepada saya meskipun saya sering kali mendukakan hati Tuhan. Kita mau dengan iman, kita mau katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita mau sama-sama mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengakuinya secara perlahan-lahan dan bersama-sama. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mau mempersiapkan hati kita. Bila hati kita terasa berat, hidup begitu hampa, kadang kita merasa sendirian, tidak ada satu orang pun yang mengerti beban yang kita pikul. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Mari datanglah kepadaku, orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan keringanan kepadamu." Ia akan mengubah hidup kita, motivasi hati kita, cara kita berpikir terhadap dunia ini. Kita mau sama-sama menaikkan satu pujian, sujud di altarnya. Dia ampuniku dan bebas.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang mengucap syukur kepada-Mu Tuhan pada saat yang indah ini. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami diberikan kemampuan untuk menghadapi pekerjaan daripada kuasa kegelapan yang seringkali datang mengintimidasi dan berusaha menyengsarakan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami renungkan pada saat ini boleh senantiasa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pimpinlah ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita kembali boleh berjumpa di dalam cinta kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali kita di GKBJ Bekasi melakukan kebaktian online full. Jadi tidak lagi melakukan kebaktian tatap muka karena melihat kondisi yang saat ini virusnya semakin banyak menginfeksi orang-orang. Saudara, situasi yang seperti ini membuat kita tidak nyaman. Tidak sulit sekali karena tanpa interaksi rasanya ada yang kurang di dalam kehidupan kita. Begitupun di dalam kebaktian. Kadang-kadang kurang nyaman melihat dan di TV atau kemudian di handphone. Kadang-kadang mata menjadi sakit. Tapi apapun yang sedang kita lalui pada masa-masa yang sulit ini, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan waktu bagi kita memuji, menyembah Tuhan, berkumpul bahkan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman dengan tema mengenal pekerja iblis yang mengintimidasi umat manusia, terlebih mengintimidasi kehidupan orang percaya, mengenal pekerjaan daripada si jahat. Mari saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam kitab 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Sekali lagi, 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi jemaat sekalian. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda dan mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tulisan. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mengenal pekerjaan iblis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada yang berkata begini, tidak ada yang lebih seru, tidak ada cerita yang lebih seru daripada cerita tentang setan-setan. Saudara ya, saudara, dan ada juga berkata begini, tidak ada yang lebih seru dari film yang namanya film horor, saudara ya. Setan itu biasanya ditakuti orang
Kalau pergi ke kamar mandi atau pergi ke tempat yang gelap-gelap, saudara, takut sekali. Orang takut sekali, saudara, ya. Orang takut dan, oh Tuhan tolong, dan berbagai macam cara strategi yang dibuat supaya tidak takut gelap. Kemudian pergi ke tempat-tempat yang sepi. Wah, berbagai macam cara dilakukan supaya berani, saudara. Orang takut dengan setan. Orang takut dengan sesuatu yang mengerikan tersebut. Tapi orang suka sekali mendengarkan, menceritakan tentang cerita-cerita yang horor begitu. Film horor, saudara, saya kadang aneh melihat ya, saudara. Ada orang takut sekali hantu. Tapi kalau nonton film horor senang sekali. Sambil tutup mata, kemudian lihat, wah, lihat lagi. Seru sekali, tapi takut, saudara. Nah inilah yang aneh sekali, saudara ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan kita di dalam dunia ini bagaikan sebuah peperangan. Hari ini kita sedang perang melawan COVID-19. Namun saudara, ada peperangan yang lain. Peperangan melawan dosa, peperangan melawan keinginan daging yang mengikat setiap kehidupan orang percaya dan setiap umat manusia. Bahkan peperangan melawan kuasa kegelapan yang tidak pernah berhenti menyerang dan menyengsarakan kehidupan manusia, terutama menyerang anak-anak Tuhan. Saudara, dalam peperangan yang seperti ini, kita tidak bisa memilih untuk netral. Oh, saya menjadi negara non-blok seperti pada waktu perang dingin ya. Ada blok timur dan blok barat, saudara. Kemudian sebagian negara termasuk Indonesia memilih, oh kami menjadi gerakan negara non-blok, tidak memihak. Saudara, dalam kehidupan kita, peperangan melawan kuasa kegelapan, peperangan melawan kedagingan, peperangan melawan dosa, saudara, kita tidak pernah bisa memilih untuk netral. Karena kita harus bertempur melawan kuasa kegelapan dan kuasa dosa tersebut. Sidang jemaat yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama mengenal pekerjaan iblis yang menipu, menyengsarakan umat manusia dan menyengsarakan setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, siapa iblis itu? Dan dari mana dia berasal? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab berkata bahwa iblis adalah malaikat yang diusir oleh Allah karena pemberontakan yang dilakukannya. Kita sudah tahu cerita ini yang terdapat di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9, Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, bahkan di dalam Yeskiel pasal yang ke-28 ayat yang ke-12 sampai 15. Saudara, akibat pemberontakan daripada iblis yang berusaha, saudara ya, menggantikan Allah. Iblis, dia adalah malaikat yang diusir Allah karena pemberontakan. Saudara yang terkasih, kejatuhan manusia membuat iblis memiliki kuasa atas dunia ini, ya, dibuang ke dalam dunia ini. Jadi kejatuhan manusia telah membuat iblis memiliki kuasa atas dunia ini. Dia masih bebas dan aktif di dalam dunia saat ini sampai pada waktunya mereka akan dimusnahkan ke dalam penghukuman. Saudara, ini fakta yang terjadi. Ini adalah siapa identitas daripada iblis tersebut. Dia adalah malaikat yang diusir Allah, dibuang oleh Allah karena pemberontakan, dan sekarang berada di dalam dunia oleh karena dosa kita, kejatuhan kita. Dan dia sedang aktif, bebas aktif melakukan kehendaknya di dalam dunia ini. Iblis memiliki karakteristik yang mirip dengan malaikat karena dia adalah malaikat yang dibuang. Saudara, iblis adalah roh. Dalam Matius pasal 8 ayat 16 dikatakan bahwa iblis itu adalah roh. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 17 dan ayat yang ke-12 kita akan menemukannya. Iblis terbatas oleh ruang dan tidak maha hadir. Jadi dia tidak seperti Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi iblis, saudara, walaupun dia adalah malaikat, walaupun dia adalah roh, dia terbatas. Kalau ada di sini, dia tidak mungkin hadir di sana.
Kalau dia ada di Bekasi, dia tidak mungkin ada di Jakarta Barat atau Jakarta Timur, di mana. Dia adalah roh, tapi tidak maha hadir. Saudara, mereka hanya berada di satu tempat dalam waktu, di dalam waktu yang sama. Itu yang terdapat di dalam Matius pasal 28, pasal 8 ayat 28 sampai 34, demikian dalam Kisah pasal 16. Iblis memiliki intelektualitas tetapi tidak maha tahu. Dia pintar dan juga dia licik, saudara, pintar yang jahat. Tapi saudara, di dalam kepintaran dan kehebatan, di dalam intelektualnya, saudara, dia bukanlah sebuah sosok yang maha tahu. Di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-12 dan Matius pasal 8 ayat yang ke-29. Selain itu, kita akan melihat siapa dia. Iblis berkuasa, tetapi dia bukanlah pribadi yang maha kuasa. Saudara, ini adalah tentang identitas daripada iblis dan natur daripada iblis tersebut. Bagaimana kita dapat mengenal pekerjaan iblis, mengenal perbuatan atau cara dia bekerja, mau mengintimidasi dan menghancurkan kehidupan manusia dan berusaha menyengsarakan, menghancurkan kehidupan saya dan kehidupan saudara sekalian. Saudara, iblis di dalam karyanya, pekerjaannya menghancurkan manusia. Pertama, saudara, dia menyebabkan penyakit. Ini yang dia lakukan, ya saudara, menyebabkan penyakit seperti dalam Lukas pasal 13 ayat 11. Kemudian mempengaruhi alam dan binatang. Itu yang dia lakukan. Menggoda dan menipu manusia. Itu yang dilakukan tiap-tiap waktu. Dia berusaha menggoda, menipu manusia. 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang kelima. Mempengaruhi jiwa. Dia mempengaruhi jiwa, merasuk orang yang tidak percaya, namun tidak merasuk kehidupan orang yang telah percaya kepada Tuhan. Saudara, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5, 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat, dan beberapa bagian yang lain, saudara, iblis itu mempengaruhi jiwa, termasuk mempengaruhi kita. Tetapi saudara, dikatakan iblis tidak mungkin merasuk kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Mengapa? Karena Roh Kudus telah berdiam di dalam kehidupan saudara dan saya. Seorang anak Tuhan, seorang yang telah ditebus oleh Tuhan, tidak akan pernah dirasuk oleh kuasa kegelapan. Namun dia dapat mempengaruhi pola pikir kita. Dia akan mempengaruhi kehidupan saudara dan saya untuk mengikuti kehendaknya, agar supaya orang percaya hidup dalam kesengsaraan, suatu akibat dari dosa yang diperbuat manusia. Dia menipu bangsa-bangsa dan sebagainya. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9, saudara, sampai 10 dikatakan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, iblis seperti dikatakan dari bagian awal, tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah berhenti menggunakan berbagai macam cara untuk menghancurkan, menyengsarakan kehidupan manusia. Namun satu hal yang harus kita ingat, bahwa iblis pun tidak pernah berhenti sedetik pun untuk membuat kehidupan kita sebagai anak Tuhan berada di dalam sebuah kesengsaraan hidup. Dia melakukan berbagai macam tipu daya, melakukan berbagai macam cara perbuatan, supaya anak-anak Tuhan bukan mengikuti kehendak Tuhan, tetapi saudara mengikuti apa yang dia kehendaki. Saudara, dikatakan bahwa di dalam 2 Tesalonika ini bahkan dikatakan iblis melakukan berbagai macam rupa-rupa perbuatan yang ajaib, tanda-tanda mujizat yang palsu. Saudara, kita seringkali melihat iblis lebih spektakuler
kalau iblis bekerja dengan cara apa, saudara? Datang dalam bentuk kuntilanak, saudara ya. Wah, ada kuntilanak, seru, menakutkan. Dan ketika lihat ada kuntilanak, wah itu udah sesuatu hal yang spektakuler, senang dan senang dan takut ya. lihat ada kuntilanak, wah ini di mana? Takut tapi saudara pengen, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang terjadi, saudara. Seperti dengan film horor. Banyak orang takut setan, tapi senang menonton film horor. Kalau dipikir, kalau takut logikanya nggak mau nonton. Tapi aneh, takut, saudara. Mau, saudara. Kita sering kali melihat iblis seperti itu. Menceritakan iblis seperti ada tuyul datang, ada genderuwo, ada piring di dapur tiba-tiba bunyi krengkrong. Wah, ada apa pulang. Ada akun pulang. Oh, ada siapa pulang datang ke rumah. Itu satu hal yang seru dan kemudian kita ngeri. Atau melihat ada satu lagi, ada yang pernah menceritakan bahwa lagi sedang mandi, tiba-tiba di kamar mandi ada keluar tangan warna putih, tangan keluar dan takut lari dari kamar mandi. Wah, kalau begitu takut sekali. Ada sesosok hitam yang ada di atas lemari. Wah, kalau yang begitu-begitu, wah seru sekali. Wah, ini pekerjaan iblis. Minta rekan-rekan di dalam Tuhan mendoakan, ajak pendeta majelis, ayo datang bikin persekutuan doa untuk mengusir setan, baik di kamar mandi, di ruang tamu, dan di mana-mana, saudara. Saudara yang terkasih, tapi Alkitab bilang, hati-hati. Kalau pekerjaan iblis yang seperti yang saya sampaikan tadi, itu sangat kecil. Tapi ada satu pekerjaan daripada iblis yang sangat luar biasa, berusaha mempengaruhi pola pikir, bahkan cara kita menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan berbagai perbuatan yang ajaib, perbuatan mujizat palsu daripada Tuhan, bukan lagi untuk menyembah kepada Tuhan, tetapi saudara, tentang diri kita dan untuk kepuasan kedagingan kita dan berbagai hal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bila kita akan mendaftarkan semua pekerjaan iblis, kita akan takut betapa luar biasa dia ingin memberikan penyakit dalam kehidupan manusia, mempengaruhi alam dan binatang, mempengaruhi jiwa, menggoda dan menipu kita, dan tidak pernah berhenti, merasuki orang yang tidak percaya, menipu bangsa-bangsa, bahkan dengan berbagai strategi untuk menarik kita mengikuti kehendak Dia. Namun saudara yang terkasih, sekalipun iblis memiliki kuasa atas dunia ini, memiliki aktivitas jahat yang sangat luar biasa, namun pada hari ini, kabar baik bagi kita, para iblis atau malaikat yang jatuh adalah musuh Allah yang telah dikalahkan oleh Kristus, seperti yang dikatakan di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-15. Iblis atau malaikat yang menguasai dunia ini, saudara, yang diberikan kepada dia, saudara, dia yang berkuasa, dia yang berusaha menghancurkan kehidupan saya dan saudara. Dia adalah musuh Allah yang telah ditaklukkan di dalam Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun dia begitu luar biasa, memiliki kuasa, memiliki kepintaran, memiliki kelicikan, memiliki berbagai macam strategi untuk menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Namun saat ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut untuk menghadapi dia, baik dengan berbagai macam cara yang dia lakukan untuk menjatuhkan kita. Dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Yohanes 10 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, satu kabar baik yang Tuhan berikan kepada kita.
Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, dalam bagian ini diingatkan bahwa kita yang telah dipilih, kita yang telah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan, kita yang ada di dalam Tuhan, berada di dalam tangan Tuhan. Iblis tidak mampu merebut kita dari tangan Bapa. Iblis tidak pernah mampu untuk merebut kita di dalam tangan Tuhan. Saudara, di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b, seringkali saya ungkapkan bahwa dikatakan demikian, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa ya. Dikatakan demikian bahwa kita berada di dalam tangan Bapa, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut. Kita berada di dalam genggaman Tuhan. Iblis tidak mampu mengambil kita dari tangan Tuhan. Tapi saudara, juga dikatakan bahwa di dalam genggaman itu tidak pernah dibuka kemudian dilepaskan, dibuat jatuh. Tidak. Bahkan dikatakan di dalam genggaman itu, kemudian di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b dikatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Saudara, dengan bagian ini saudara, kita diteguhkan sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita tidak perlu takut lagi dengan kuasa kegelapan. Mau di kamar mandi, mau di kuburan, mau di ruangan lantai 2, lantai 3, daerah yang gelap, dimanapun, gak perlu takut. Karena Tuhan yang menggenggam kehidupan saudara dan saya. Kuasa kegelapan yang mau menghancurkan kita tidak bisa ketika kita berada di dalam Tuhan. Jemaat yang terkasih, bahkan dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 dan 15 dikatakan begini, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Paulus katakan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ayat 14, ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu beroleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang kelima, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima. Jemaat yang terkasih, Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus yang memeteraikan kehidupan saudara dan saya menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan Roh Kudus itu diam di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus takut dengan kuasa kegelapan? Mengapa kita harus takut dengan perbuatan dari kuasa kegelapan? Kuasa sihir yang berusaha mengintimidasi kita. Kita punya kuasa untuk menaklukkan kuasa kegelapan. Kita mampu mengalahkan dia oleh karena darah Kristus yang sudah menebus kehidupan saudara dan saya. Bahkan di dalam setiap pengaruh dari kuasa kegelapan, memang dia tidak bisa merasuki kehidupan saudara dan saya, karena dalam diri kita ada Roh Kudus. Namun dia mampu untuk mempengaruhi kita. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan dengan sengaja memberi diri dipengaruhi, membuka diri, memberikan potensi kepada iblis untuk mengarahkan kita di dalam setiap keinginan daging, perbuatan-perbuatan dosa, dan berbagai hal-hal yang sengaja kita membukakan diri untuk dipengaruhi oleh iblis. Apa yang harus kita lakukan, saudara, di dalam mengalahkan kuasa kegelapan yang berusaha menghancurkan kehidupan kita? Itu perbuatannya, itu tujuannya, berusaha menghancurkan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, saudara, jangan pernah membiarkan diri memberikan peluang, memberikan potensi kepada iblis untuk memberikan potensi yang sebesar-besarnya kepada iblis untuk mempengaruhi kita, mengarahkan hidup kita kepada kehendaknya. Melalui keinginan daging, dosa, dan sebagainya. Hal yang penting dalam mengalahkan kuasa kegelapan, berpegang teguh di dalam firman Tuhan. Dalam
2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dikatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran firman Tuhan. Yang kedua, saudara, selain berpegang teguh, pahamilah pekerjaan iblis berdasarkan Alkitab. Mengertilah tentang pekerjaan iblis berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan pengalaman orang dan sebagainya. Pekerjaan iblis, cara strategi iblis dan sebagainya, saudara. Dan tentang siapa iblis itu, apa dan siapa iblis, bukan tentang apa orang katakan, tetapi lihatlah berdasarkan firman Tuhan. Yang ketiga, jangan takut kepada iblis, sebab Tuhan selalu menyertai kita. Tetapi takutlah kepada hati yang terbuka dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Sekali lagi, jangan takut kepada iblis, sebab Tuhan menyertai kita. Namun takutlah kepada hatimu yang terbuka dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Mari saudara yang terkasih, kita membuka hati untuk senantiasa dipimpin oleh Tuhan di dalam kehidupan kita setiap waktu. Firman Tuhan berkata, waspadalah di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita bukan lagi berperang melawan darah dan daging, tetapi kita melawan penguasa-penguasa angkasa, penguasa-penguasa udara, yaitu kuasa kegelapan, roh kegelapan, yaitu malaikat yang telah jatuh dan disebut sebagai iblis, yang berusaha menyengsarakan kehidupan kita dengan berbagai hal. Biarlah Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan hati kita di dalam melawan kuasa jahat, kuasa kegelapan yang berusaha menghancurkan, bahkan mengintimidasi kehidupan saudara dan saya. Di dalam Tuhan, di dalam Kristus, iblis akan kita taklukkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Allah yang kami muliakan di dalam Kristus, yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepadamu pada hari ini ya Tuhan, karena kami boleh kembali belajar, diingatkan bahwa di dalam karya perbuatan iblis yang senantiasa menghancurkan kehidupan kami, ada Kristus yang telah menaklukkan dan mengalahkan dia. Ada Kristus yang telah hidup dalam kami, yang sudah memberikan kuasa dan kemampuan kepada kami untuk mengalahkan tipu daya iblis. Tolonglah hati dan pikiran kami ya Tuhan, yang masih dapat dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, untuk senantiasa memilih mengikuti kehendak Tuhan berdasarkan firman. Karena hanya di dalam Engkau kami dapat menaklukkan dan mengalahkan iblis. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman ini. Biarlah kami hidup di dalam Engkau, mengasihi Engkau, dan hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Jemaat sekalian, saat ini kita akan melakukan persembahan. Persembahan akan diberikan seperti biasa melalui rekening BCA yang sudah tertera. Sebelumnya kita akan menunaikan satu pujian PPK nomor 73, Pujian yang Baru. Janji Tuhan ditepati.
di dalam kehidupan kami, untuk kasih karunia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa, kami telah memberikan sedikit dari apa yang kami miliki Tuhan, yang itu juga berasal daripada-Mu. Tuhan yang berkati setiap persembahan kami ya Bapa, sehingga boleh dikelola dengan baik di gereja ini ya Tuhan. Tuhan juga tolong berkati tangan-tangan yang sudah memberi, Kau yang berkati pekerjaan kami, usaha kami ya Tuhan, sehingga itu semua boleh menjadi saluran berkat daripada Tuhan. Kami mau serahkan seluruh aspek hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini dengan doksologi. Kasih-Mu yang begitu luar biasa, memberkati, memimpin, menuntun kami dalam kehidupan, segala aspek kehidupan kami. Engkau mengasihi, memimpin dan memberkati kami. Kami bersyukur kami boleh menyembah Tuhan pada saat ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, memberikan kesempatan untuk kami kembali menyembah Tuhan. Berkati para pelayan Tuhan, berkati seluruh jemaat yang sedang beribadah di rumah, dimanapun mereka sedang beribadah. Biarlah Tuhan yang memberkati jemaat kami, memberkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan, memberkati di dalam setiap kesehatan keluarga mereka. Bahkan ketika mereka sedang berada di dalam pergumulan Tuhan, pada saat ini kami berdoa, biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar kepada mereka. Kalau ada yang sakit, mari Engkau sembuhkan. Kalau ada yang sedang dalam pergumulan, mari Engkau hiburkan hati mereka. Berkati dan pimpinlah seluruh jemaat kami, bahkan seluruh umat Tuhan yang sedang beribadah, bahkan sedang mengikuti ibadah bersama dengan kami pada saat ini. Terima kasih banyak Bapak. Sidang jemaat yang terkasih, pujian sudah kita naikkan kepada Allah. Firman-Nya telah diberitakan kepada kita semua. Kini arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sukacita, anugerah dan damai sejahtera, pertolongan penghiburan dari Allah Bapa, Putra, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin. Kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.